وروي عبد القدر المأثور عن النبي المشهور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على المنبر ما تكلم أحدكم ومن يتكلم وقال ومن لغى فلا أنجل أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صديق السليم وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين وارضاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma khairu Islam muslimin wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat wa syarrul muqaddidin ya sayyidil mursalin wa qimana bil ghaibi wal mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa qadirhu takbira. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun walau kariha al-musyrikun walau kariha al-munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم رضي الله تعالى كل صحابه رسول الله اجمعين. اما بعد اوصيكم واياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا كلما رزقوا منها من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Amma ba'd. Hadirin sidang rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, di pagi yang cerah ini,
kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini setelah kita 1 bulan penuh menjalankan perintah Allah dengan penuh iman dan penuh harap, penuh ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita berlebaran bersama, kita berbuka bersama, merayakan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dari terbenam matahari sampai dengan detik ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk itulah maka pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah khatib untuk menyampaikan khutbah pada pagi hari ini dengan tema istiqomah pasca Ramadan. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini juga izinkanlah khatib menyampaikan kabar gembira bagi kita semuanya yang berpuasa, khususnya bagi yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idikum yaqulu ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yutlabu ajrahu anni qad ghafartu lahum fanada munadi ya ummata Muhammad ukhruj irji'u ila manazilikum qad badatu sayyi'atikum hasanat fayaqulu ta'ala ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum." Hadis qudsi. Jika seorang hamba berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian mereka pada hari raya Idul Fitri mereka berangkat menuju masjid, menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Id, yaqulu ta'ala kepada malaikatnya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, setiap amalan anak Adam akan diberikan pahalanya. Maka pada pagi hari ini aku telah ampuni kalian." Maka para hamba berseru, para malaikat berseru, "Wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum." Kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Qad badatu sayyi'atikum. Allah telah menggantikan kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa ya ibadi, wahai hambaku, kalian berpuasa untukku, wa aftartum li, kalian berbuka untukku, faqumu maghfuran lakum, maka kalian telah aku ampuni." Mudah-mudahan kita semuanya yang alhamdulillah pada bulan Ramadan menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, dan jika pun ada halangan syar'i telah diganti dengan fidyah, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita kembali keluar dari masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi yang tidak menjalankan puasa tanpa ada uzur syar'i, ingat, puasa Ramadan adalah rukun Islam. Ketika kalian tidak menjalankan ibadah puasa, maka kalian telah meruntuhkan fondasi keimanan kalian. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka yang pada hari ini atau pada bulan yang lalu, pada bulan Ramadan belum mendapatkan hidayah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga berhalangan tanpa ada uzur syar'i. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang rahimakumullah, bulan Ramadan sebagaimana soal Al-Qur'an yang sudah kita dengar selama bulan Ramadan selama ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Pondasi keimanan yang sedang kita bangun sampai daripada akhir hayat kita, insya Allah. Salah satunya adalah bulan puasa. Berpuasa pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bagian dari proses konstruksi keimanan, proses membangun, memperkokoh keimanan kita. Oleh karena itu, sebagai sebuah proses, kita saksikan berapa banyak dalam proses ini ada yang berhasil, ada yang gagal di tengah jalan. Ada yang berhasil sampai melaksanakan tauhid pada pagi hari ini, ada yang gagal bahkan harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sampaikan bersama-sama. Maka oleh karena itu, bagi yang gagal ataupun berhalangan syar'i ataupun tidak ada halangan syar'i untuk menjalankan ibadah puasa, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk tidak menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nantinya meninggal syukur khatimah karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bersama, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa aqamus shalah wa itaz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Maka 5 hal ini, kecuali yang kelima itu haji, hanya bagi yang mampu, maka jangan sekalipun kita tinggalkan. Senakal-nakalnya kita, semaksiat-maksiatnya kita, maka jalankanlah salat. Innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan menutupi segala bentuk kejahatan-kejahatan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Terus menerus kita ingat, kita dengar bersama Rasulullah SAW yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya sampai bengkak untuk menjalankan ibadah salat. Lah kita yang tidak ada jaminan untuk masuk surga karena amal kita, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan beraninya meninggalkan salat, dengan beraninya meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Siapakah diri Anda? Siapakah diri kita? Bukan nabi, bukan ulama, bukan syekh, bukan habib, tapi dengan berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala perintahnya, maka tidaklah heran bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Qul law anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakat, kami akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi apa yang terjadi? Kita umat Islam banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita rukun Islam yang 5 kita tinggalkan dengan sengaja. Maka tidak heran rezeki yang kita dapat, kita disibukkan oleh mengejar dunia. Kita ditimpa segala macam bentuk musibah, wabah dan lain sebagainya. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahkan, dibukakan pintu keberkahan bagi kita semuanya, yang tidak hanya menimpa bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang maksiat pun akan dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang rahimakumullah, ini adalah sebagai kabar gembira dan peringatan bagi kita semuanya, baik dari pribadi khatib dan kita semuanya. Yang berikutnya, proses takwa
Rasulullah SAW mengingatkan kita, ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yusiru ila thalatha marrat ila salat. Suatu ketika Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya takwa itu di sini, di sini kata Nabi dalam hadis Muslim sambil menunjuk dadanya. Posting. Kita tahu apa yang ada di dalam dada, yaitu jantung ataupun hati kita. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita, fa inna fil jasadil mudghah, bahwasanya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Fa idza salat jasadul kullu wa idza fasadat jasadul kullu. Ala wa huwa qalb. Bahwasanya pada diri manusia itu ada segumpal daging yang jika dia benar, jika ia sehat, maka sehatlah seluruh jasadnya, dan jika ia sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Ala wal qalb. Maka tentunya, ya, sebagaimana surah Al-Baqarah disebutkan, fi qulubihim maradun fadadahumullahu marada. Jangan sampai hati kita ini ternyata terdiagnosa ada penyakit yang jarang kita diagnosa. Kenapa? Karena kita hanya mendiagnosa wajah kita, mendiagnosa rambut kita yang mungkin sudah memutih. Kita sibuk untuk memanipulasinya dengan mewarnai, ataupun muka yang penuh jerawat, kita sibuk dengan memakai segala macam skincare dan lain sebagainya. Ataupun body kita yang kurus kering karena kurang berolahraga, kita disibukkan dengan hal-hal yang fisik. Akan tetapi kita lalai untuk menata hati kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak ada lima tahapan dalam melaksanakan ataupun mengobati hati kita, agar selalu hati kita condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Az-Zakar, dawal qalb khamsat asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran. Alhamdulillah, selama pada bulan Ramadan kita telah dilatih untuk terus membaca Al-Quran. Saya yakin minimal para jamaah sekalian khatam 1 kali dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Yaitu dengan cara apa? Dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri ini, kita terus berkontinu untuk berinteraksi, bergaul, bahkan beramal dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga ingat, وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu syifa, penyembuh. Maka kalau selama hari ini kita ternyata terdiagnosa memiliki penyakit hati ataupun penyakit lainnya, maka kembalilah ke Al-Quran. Al-Quran sebagai syifa, kemudian Al-Quran sebagai rahmat. Rahmat Allah wasi', wa rahmati wasi'. Rahmat Allah begitu luas, diberikan tidak hanya kepada orang-orang yang soleh, bahkan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan sekalipun. Maka tentunya kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syifa'ul qalb, yaitu khala'ul batan. Yang bersih. Khala'ul batan, yaitu mengosongkan perut. Maka selama bulan Ramadan, selama 29 hari atau 30 hari, kita dilatih mengosongkan perut kita untuk saling peduli, merasakan, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Tentunya mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini menjadi bekal kita untuk peduli kepada sesama, merasakan bagaimana sakitnya itu sebuah kelaparan. Yang berikutnya yaitu qiyamul lail.
Obat hati yang berikut yang ketiga itu adalah sholat malam. Kalau selama bulan Ramadan kita melaksanakan sholat malamnya dengan berupa sholat tarawih, maka lanjutkan dengan sholat malam di luar pada bulan Ramadan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sepertiga malam, sebagian malam, dirikanlah sholat tahajud sebagai nafilah, sebagai sholat sunnah. Asa, semoga ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudah. Semoga Allah mengangkat kalian kepada posisi yang mulia. Sholat tahajud adalah sholat ibadahnya daripada kaum solihin. Ya, kaum solihin, orang-orang yang soleh. Kita mungkin sehari-hari tahan bergadang bermalam-malam bermain gaplek, bermain gitar. Tapi ternyata kita tidak punya kesempatan, langkah kaki kita tidak ringan untuk melaksanakan sholat lail, sholat malam. Berarti hati kita terdiagnosa ada penyakit hati. Maka wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu watadarru inda sahar wa bil azhari hum yastaghfirun. Uzkurullah dzikran katsiran. Maka obat berikutnya adalah dengan banyak-banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Ya. Oleh karena itu, salah satu waktu yang mustajab kita untuk banyak berzikir ya apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur maka perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya yang terakhir yaitu bahwasanya obat hati itu adalah majalisus sholihin. Berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Hadirin sidang rahimakumullah. Kita butuh bentuk komunitas, kita butuh bentuk kelompok bersama orang-orang yang saleh. Kita tahu ibarat pepatah, bergaul dengan pandai besi, maka kita akan merasakan bau besi. Bergaul dengan pedagang parfum, maka kita akan kecipratan bau parfum. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita bentuk komunitas di kampung kita ini, ya. Bentuklah komunitas para pemudanya, bentuklah komunitas kelompok-kelompok yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irgharan liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu. Posting. Amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2564. Sebagaimana telah khatib sampaikan di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabiu ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuru wa la yahkiru. At-taqwa hahuna
at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Yusiru ila sadri 3 marrah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling menjelek-jelekan, janganlah kalian di antara kalian membeli dagangan yang telah diberi orang lain atau yang telah ditempo oleh orang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimu, dia tidak menzaliminya, wala yuhdiru, dan dia tidak mengkhianatinya, dan wala yahkiru, dan tidak menghina ataupun tidak menjelek-jelekkan saudaranya sesama muslim. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, yaitu di dada kita. Maka pada kesempatan Idul Fitri ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita buka hati kita pada hari ini selebar-lebarnya untuk saling memaafkan antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara tetangga yang mungkin selama ini saling tidak tegur sapa karena ada satu persoalan. Maka pada kesempatan pagi hari ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita saling membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Ingat, kata Rasulullah SAW, la yadkhul jannata khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan pagi hari ini sangat disayangkan kita, sebagaimana sabda Nabi, kamin saimin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tadi dia tidak mampu menahan hatinya dari rasa dendam, tidak mampu membuka hatinya untuk saling membukakan pintu maaf atas kesalahan sesamanya. Maka pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mulai dari nol. Kita mulai dari lillahi ta'ala, bismillah, kita saling memaafkan antar sesama kita. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan ini, Allah akan membukakan pintu keberkahan dan keberkahan bagi kita semua pribadi, bagi keluarga kita, bagi desa kita, dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والفاجر والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من العائدين والفاعلين تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله